Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk ayat 109 ya, masih surat Al-Baqarah, ayat 109, 110 ya. Dua ayat untuk sesi ini hari ini, 109, 110, tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia, di halaman 222 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Dia juga memberitahu mereka tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap mereka, baik secara batiniah maupun lahiriah, dan berbagai kedengkian yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang mukmin karena mereka
yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang mukmin karena mereka mengetahui kelebihan yang dimiliki orang-orang mukmin dan nabi mereka. Selain itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berlapang dada dan memberi maaf sampai tiba saatnya Allah Azza wa Jalla mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Juga menyuruh mereka mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, ia mengatakan Huyai bin Al-Khattab dan Abu Yasir bin Al-Khattab merupakan orang Yahudi yang paling dengki terhadap masyarakat Arab. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengistimewakan mereka dengan mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, keduanya juga paling gigih menghalangi manusia memeluk Islam. Berkaitan dengan kedua orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, Wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Lebih lanjut, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena dengki yang ditimbulkan dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Dia berfirman, yaitu setelah kebenaran terang benderang di hadapan mereka, dan tidak ada sedikit pun yang tidak mengetahuinya. Tetapi kedengkian menyeret mereka kepada pengingkaran, maka Allah Azza wa Jalla pun benar-benar mencela, menghina dan mencaci mereka serta menyegerakan bagi Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman yang telah membenarkan, mengimani dan mengakui apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka, kemuliaan, pahala yang besar dan pertolongannya. Mengenai firman-Nya min indi anfusihim, Ar-Rabi bin Anas mengatakan hal itu berarti berasal dari diri mereka sendiri. Sedangkan mengenai firman-Nya mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran, Abu Aliyah mengatakan yaitu setelah mereka melihat dengan jelas bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Lalu mereka mengingkari karena dengki dan iri, karena Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka, yaitu Yahudi. Hal serupa juga dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ayat ini sama seperti firman Allah berikut ini. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablihim wa minal ladzina asyraku adza katsira. Artinya, dan juga kalian dan juga kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Quran Surat Ali Imran 186. Mengenai firman-Nya, Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Abu Abbas, ia mengatakan ayat tersebut telah dinasah dengan ayat-ayat berikut ini. Faqtulul musyriqina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 5. Juga dengan firman-Nya,
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa yuharrimuna ma harramallahu rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir serta tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Dengan demikian, pemberian maaf tersebut dinasah atau dihapuskan bagi orang-orang musyrik. Hal yang sama dikemukakan oleh Abu Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi, bahwa ayat tersebut dimansuh dengan ayat Saib perintah berperang. Hal itu ditunjukkan pula oleh firman-Nya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Rasulullah SAW melaksanakan untuk memberikan maaf seperti yang diperintahkan Allah, sehingga Allah mengizinkan kaum muslim memerangi mereka, lalu dengannya Allah membunuh para pemuka kaum Quraisy. Hadis tersebut sanadnya sahih. Meskipun aku sendiri tidak mendapatkannya di dalam Kutubus Sittah, yaitu kitab yang 6 ya. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Berarti yang tidak ada apa? Ahmad ya. Nah, kalau Kutubul Sab'ah ada Ahmad, Imam Ahmad. Tetapi asalnya terdapat dalam kitab Sahihain, yaitu 2 kitab Bukhari Muslim dari Utsman bin Zaid. Oke, lanjut. Firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukan pahalanya pada sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat kelak. Misalnya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'adiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi mereka pula tempat tinggal yang buruk. Quran Surat Al-Mu'min 52. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya Allah Ta'ala tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula menyia-nyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap hambanya sesuai dengan amal perbuatannya. Mengenai firman-Nya, Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, berita ini berasal dari Allah Ta'ala untuk orang-orang mukmin yang menjadi khitab, sasaran dalam pembicaraan. Pada ayat ini, yaitu apapun yang mereka kerjakan, baik maupun buruk, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,
maka dia senantiasa melihatnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dia akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan serupa. Firman-Nya ini meskipun berkedudukan sebagai berita, namun mengandung janji dan ancaman. Sekaligus perintah dan larangan, di mana dia memberitahukan kepada umat manusia bahwa dia maha mengetahui seluruh amal yang mereka kerjakan, dengan tujuan agar mereka lebih bersungguh-sungguh untuk berbuat ketaatan. Dan semuanya itu akan menjadi simpanan bagi mereka, sehingga dia memberikan balasan kepada mereka sebagaimana firman-Nya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukan pahalanya pada sisi Allah. Mereka juga diperingatkan agar tidak berbuat maksiat kepadanya. Sedangkan mengenai firman-Nya basyirun, maha melihat, lebih lanjut Ibnu Jarir mengatakan Allah Ta'ala mubsirun, melihat. Lalu kata itu berubah menjadi basyirun, sebagaimana mubdi'un, menciptakan menjadi bidi'un, dan mu'limun, mu'limun, pedih ya, menjadi alimun. Wallahu a'lam. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.